Sebuah kehidupan yang penuh dukungan dan kasih sayang, di mana seseorang terus bergerak menjalani aktivitas sehari-hari yang sering dianggap biasa. Namun jarang kita berhenti sejenak untuk membayangkan bagaimana hidup tanpa momen-momen kecil itu. Di bawah sorotan lampu studio yang menyilaukan, sebuah wawancara langsung yang awalnya berjalan normal tiba-tiba berubah menegangkan. Meghan Markle tersenyum, lalu berhenti sejenak sebelum raut wajahnya terlihat goyah saat sebuah pertanyaan tak terduga memotong jawaban yang sudah dipersiapkan. Para produser terdiam, penonton menahan napas. Apa yang ditanyakan hingga suasana ruangan berubah begitu drastis. Sumber menyebutkan bahwa momen tersebut mengguncang cerita yang selama ini dijaga rapat, memperlihatkan kegugupan yang jarang terlihat di layar kaca. Detik demi detik berlalu dalam keheningan yang terasa lebih keras dari kata-kata. Siaran langsung nyaris kehilangan kendali. Jutaan orang menyaksikan dalam keterkejutan. Apakah ini hanya kesalahan kecil, atau justru pertanyaan yang membongkar segalanya? Saat udara di studio berubah, wawancara sebenarnya sudah berjalan seperti rencana. Kamera menyala, lampu hangat menerangi ruangan dan Meghan duduk tegap dengan sikap tenang yang telah dipersiapkan. Dari luar, semuanya tampak terkendali. Suaranya stabil, jawabannya halus, tidak kaku namun juga tidak terlalu terbuka. Penampilan ini jelas dirancang untuk menunjukkan ketenangan dan menguasai kembali narasi publik. Dan untuk beberapa saat itu berhasil. Ia tersenyum di waktu yang tepat, mengangguk saat perlu. Setiap kata terasa terukur, seolah telah dilatih berkali-kali demi keamanan. Namun di balik ketenangan itu ada sesuatu yang mulai berubah. Sebuah jeda muncul sedikit terlalu lama sebelum satu jawaban. Matanya berkedip cepat lalu berhenti. Rahangnya menegang sesaat sebelum kembali rileks. Tangan yang terlipat di pangkuannya menekan lebih kuat dari biasanya. Buku jarinya memucat di bawah cahaya lampu. Sebagian besar penonton tak langsung menyadarinya. Siaran langsung sering menyamarkan ketegangan sebagai profesionalisme. Namun jarak antara pertanyaan mulai terasa panjang dan suasana perlahan berubah. Sang pewawancara pun menangkap sinyal itu, lalu mengubah nada bicara menjadi lebih tenang. Namun sangat terfokus, bukan menyerang, tapi penuh tekanan halus. Postur Meghan tetap anggun, namun tubuhnya semakin kaku. Ia memiringkan kepala sedikit, mendengarkan dengan ekspresi netral namun waspada, seolah bersiap menghadapi sesuatu yang belum terlihat. Alur wawancara melambat, tak lagi terasa seperti obrolan promosi santai, melainkan pemeriksaan yang halus namun tajam. Penonton di rumah ikut merasakannya. Ini bukan lagi panggung untuk pesan yang dikendalikan, melainkan sebuah ujian. Setiap kata kini berarti setiap diam berbicara lebih keras dari suara. Meghan kembali menjawab, namun ada getaran tipis dalam suaranya. Ia menarik napas sebelum menyelesaikan kalimat, seakan menenangkan diri. Matanya sekilas melirik pewawancara, berpaling, lalu kembali lagi. Tatapan seseorang yang tetap tenang sambil menghitung ulang langkahnya. Pewawancara bersandar sedikit ke belakang, memberi ruang, membiarkan momen menggantung. Justru itulah yang membuat tekanan makin terasa. Studio terasa lebih sunyi, meski tak ada yang berubah secara teknis. Lampu tetap menyala, kamera terus merekam, namun atmosfer telah bergeser. Kini bukan tentang citra sempurna, melainkan tentang bertahan di bawah tekanan yang tak keras, tapi terus menekan tanpa henti. Wajah Meghan tetap terkendali, namun ekspresi kecil di matanya menunjukkan perjuangan batin. Lalu keheningan kembali datang. Lebih lama, lebih berat, membuat semua orang tak nyaman karena terasa ada sesuatu yang belum terucap. Tak seorang pun berusaha memecahnya. Di saat itulah kendali mulai benar-benar goyah. Apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam keheningan menegangkan itu? Dan mungkinkah ia akan membuka kebenaran yang tak terduga? Kemudian datang pertanyaan itu, terlalu tenang untuk dihindari. Disampaikan tanpa drama, dengan suara lembut yang justru membuatnya terasa lebih tajam. Bukan tentang prestasi atau proyek, melainkan tentang kehidupan di balik citra publik.
Pewawancara menyebut persepsi masyarakat yang semakin melihat kehidupan pribadinya sebagai penuh kekacauan. Lalu bertanya bagaimana Meghan menyelaraskan itu dengan sosok terkendali yang sering ia tampilkan. Disusul pertanyaan berikutnya, bagaimana ia menghadapi tekanan dalam pernikahannya, dan bagaimana ia menanggapi tudingan bahwa ia mengarahkan, membentuk, bahkan memengaruhi keputusan suaminya demi menjaga ceritanya sendiri. Tak ada tuduhan kasar, tak ada nada menyerang, namun ruangan seolah kehilangan udara. Pertanyaan itu tak menyerang, melainkan membuka celah yang sulit ditutup dengan jawaban terlatih. Meghan tak langsung menjawab. Untuk pertama kalinya sejak wawancara dimulai, keheningan kembali memanjang. Ketegangan itu melampaui rasa nyaman, bibirnya sedikit terbuka, lalu kembali menutup. Ia menarik napas perlahan dan terkontrol, namun udara seakan tertahan di tengah jalan, seolah tubuhnya bereaksi lebih cepat daripada pikirannya. Studio yang beberapa saat sebelumnya penuh cahaya dan gerakan tiba-tiba terasa membeku. Pandangan matanya bergerak bukan dengan panik, melainkan terarah, menyapu ruang di depannya, seperti mencari titik pegangan yang tak ada. Ia berkedip sekali, lalu sekali lagi. Otot rahangnya mengencang, baru mengendur setelah usaha yang terlihat jelas. Tangan yang masih terlipat saling menekan lebih kuat, ketegangan menjalar ke lengan dan bertumpu di bahunya. Pewawancara tetap diam. Keputusan itu sangat berarti, tidak ada interupsi, tidak ada upaya meredakan suasana. Dengan membiarkan keheningan tetap menggantung, beban pertanyaan terasa makin berat setiap detik berlalu. Penonton, baik di studio maupun di rumah, ikut merasakannya. Ini bukan lagi soal gosip atau judul berita sensasional. Ini menyentuh identitas, kendali diri, dan tanggung jawab di bawah sorotan publik yang tak pernah surut. Pola napas Meghan berubah, yang sebelumnya tenang kini menjadi pendek dan dangkal. Tubuhnya tetap tegak namun tampak rapuh, seperti struktur yang dipaksa menahan tekanan mendadak. Ia menatap pewawancara, lalu menunduk sejenak, seakan menimbang jarak antara kejujuran dan perlindungan diri. Kamera terus merekam, kehadirannya kini terasa mengganggu. Setiap ekspresi kecil seolah diperbesar. Kru studio tetap tak bergerak, tak yakin apakah momen ini akan mereda atau justru makin runtuh. Bahkan cahaya lampu terasa lebih tajam, menyingkap alih-alih memperindah. Saat Meghan akhirnya mengangkat pandangan kembali, tak ada jawaban yang langsung muncul. Hanya tatapan yang menunjukkan perhitungan telah berubah menjadi sesuatu yang lebih manusiawi. Pertanyaan itu telah melakukan hal yang tak pernah dimaksudkan secara terbuka. Menghentikan alur dan memaksanya masuk ke ruang di mana diam berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dalam momen yang menggantung itu, ketika ruangan menunggu dan dunia menyaksikan, jelas bahwa apapun yang terjadi setelahnya tak akan mengembalikan keseimbangan awal wawancara. Batas antara kendali dan kehancuran mulai kabur. Namun bagaimana satu pertanyaan mampu meruntuhkan kontrol dan menyingkap sisi paling manusiawi? Dan apa artinya semua ini bagi Meghan? Beban di balik keheningan. Untuk memahami mengapa keheningan itu terasa begitu berat di studio, kita perlu mundur sejenak dan melihat perjalanan panjang yang membawanya ke titik ini. Ini bukan sekadar satu wawancara atau satu pertanyaan sulit. Ini adalah akumulasi bertahun-tahun hidup di bawah pengawasan publik, di mana setiap kata Meghan Markle dibedah, diulang, dan dihakimi dari berbagai sudut. Jauh sebelum ia duduk di kursi itu, tekanan sudah menumpuk perlahan namun tanpa henti. Sejak memasuki sorotan dunia, Meghan bukan lagi hanya seorang individu, ia berubah menjadi simbol. Bagi sebagian orang, ia melambangkan kemandirian dan perubahan. Bagi yang lain, ia identik dengan kontroversi dan kendali tersembunyi. Suaranya dipuji sebagai kuat oleh pendukungnya, namun dianggap penuh perhitungan oleh para pengkritik. Setiap upaya untuk berbicara jujur disambut tepuk tangan di satu sisi dan kecurigaan di sisi lain. Lama-kelamaan, bahkan diam pun dianggap mencurigakan. Berbicara terlalu banyak dituduh mencari perhatian. Berbicara terlalu sedikit dituding menyembunyikan sesuatu. Tidak ada lagi ruang netral.
Yang jarang terlihat publik adalah betapa besar usaha untuk bertahan di ruang yang mustahil itu. Menahan emosi bukanlah pilihan artistik. Itu adalah cara bertahan hidup. Setiap kemunculan publik menuntut keseimbangan rumit, menunjukkan kekuatan tanpa terlihat dingin, menunjukkan kerentanan tanpa dianggap manipulatif. Setiap kalimat membawa dampak yang jauh melampaui maknanya. Kewaspadaan semacam itu tidak menghilang saat kamera menyala. Ia mengikuti ke setiap percakapan, setiap wawancara, bahkan setiap jeda. Pertanyaan yang baru saja dilontarkan tidak menciptakan ketegangan ini. Ia hanya membuka tabirnya. Ia memaksa Meghan menghadapi secara langsung jarak antara bagaimana ia memandang dirinya sendiri dan bagaimana dunia memandangnya. Anggapan bahwa kehidupan pribadinya kacau atau bahwa ia mengendalikan keputusan suaminya telah lama beredar. Narasi yang sering ia tanggapi secara tak langsung atau sama sekali tak ditanggapi karena membalasnya justru memperbesar api. Hidup dalam kontradiksi semacam itu menguras energi. Menjadi manusia dengan emosi pribadi sekaligus figur publik penuh simbol berarti hampir tak pernah diizinkan untuk sekadar menjadi diri sendiri. Setiap ekspresi menjadi bukti, setiap keputusan menjadi pernyataan, tubuh pun belajar menyimpan ketegangan dalam ketenangan yang terlatih. Namun tekanan itu tidak pernah hilang, ia menumpuk. Dilihat dari sudut ini, apa yang terjadi di siaran langsung tampak bukan sebagai kegagalan, melainkan sebagai momen keterbukaan. Nafas yang goyah, tatapan mencari pegangan, keheningan yang berat, semuanya mencerminkan bertahun-tahun tekanan yang akhirnya muncul ke permukaan. Ini bukan tanda kelemahan, ini adalah batas dari ketahanan. Kebenaran sesungguhnya ada di sana, bukan pada rumor atau tuduhan, melainkan pada harga yang harus dibayar karena terus hidup di bawah sorotan. Keheningan Meghan membawa beban dari setiap kali ia memilih menahan diri daripada bereaksi, menjaga ketenangan daripada melawan. Momen itu memperlihatkan betapa besar energi yang dibutuhkan untuk terus mempertahankan kendali. Ketika jati diri seseorang selalu diperdebatkan oleh orang-orang yang merasa berhak mendefinisikannya. Saat kamera kembali menyorot wajahnya, penonton tak lagi sekadar menyaksikan sebuah wawancara. Mereka sedang melihat dampak dari tekanan berkepanjangan yang akhirnya muncul ke permukaan. Keheningan yang menyusul bukanlah ruang kosong. Ia dipenuhi oleh masa lalu, ekspektasi, dan ketegangan yang belum terselesaikan. Membangun panggung bagi apa yang akan diminta momen itu darinya selanjutnya. Kini pertanyaannya, bisakah satu momen sunyi mengungkap harga sebenarnya dari pengawasan tanpa henti? Ataukah dunia telah salah menafsirkannya sejak awal? Saat keheningan menguasai ruangan, kamera tak berpaling sedikit pun. Itu saja sudah membuat suasana terasa menyesakan. Yang terlihat di layar bukan ledakan emosi atau pengakuan dramatis, melainkan diam yang tebal, tak terputus, dan mustahil diabaikan. Siaran langsung berlanjut tepat di titik ia terhenti, namun segalanya terasa berubah. Penonton terpaku, tak yakin apakah pantas bernapas lebih dalam, bertepuk tangan, atau sekadar bergeser di kursi. Tak seorang pun ingin menjadi yang pertama memecah ruang rapuh itu. Sang pewawancara pun tetap diam, tak ada pertanyaan penyelamat, tak ada upaya melunakkan suasana. Itu adalah keputusan sadar, dan semua orang merasakannya. Menginterupsi sekarang berarti merusak sesuatu yang penting. Keheningan itu, senyaman apapun rasanya, telah menjadi inti dari segalanya. Di balik kamera, para produser saling berpandangan, tangan mereka melayang di dekat tombol kendali, ragu. Apakah melanjutkan adalah bentuk penghormatan atau justru risiko besar? Memotong siaran mungkin melindungi acara, tetapi bertahan bisa membuka momen langka yang tak terskenario. Meghan sedikit condong ke depan, seolah akhirnya siap menjawab. Bibirnya terbuka, sebuah kata hampir terucap, lalu ia berhenti. Matanya terpejam sesaat, bukan karena kalah, melainkan menahan diri. Jeda itu terasa seperti perdebatan batin yang berlangsung cepat. Apa yang bisa diucapkan, apa yang seharusnya diucapkan, dan apa yang tak akan pernah bisa ditarik kembali setelah keluar dari mulut. Keteguhannya belum runtuh, tetapi telah berubah.
Kemudahan yang terlatih dari awal wawancara lenyap, digantikan oleh sesuatu yang mentah dan terbuka. Ia menarik napas lebih dalam kali ini, seolah menjejakkan diri kembali ke realitas. Saat matanya terbuka, kilau terlihat di sana. Bukan air mata, melainkan usaha keras. Usaha untuk tetap hadir. Usaha untuk mempertahankan martabat dalam keadaan telanjang secara emosional. Cahaya studio kini terasa lebih tajam, memperlihatkan setiap gerakan kecil. Tangannya sedikit mengendur, tak lagi mengepal kuat, namun juga belum stabil. Bahu yang sebelumnya tegak kini turun sedikit, menandakan kelelahan. Inilah keruntuhan itu. Bukan keras, bukan dramatis, tapi sangat manusiawi. Pelindung yang ia kenakan bertahun-tahun tergelincir, dan dibaliknya bukan kekacauan, melainkan kerentanan. Penonton langsung merasakannya. Ini bukan saat untuk bereaksi, ini adalah saat untuk menyaksikan. Jarak antara figur publik dan pengamat menghilang. Meghan tak lagi menampilkan citra dirinya. Ia sedang bernegosiasi dengan batas pribadinya secara nyata. Kejujuran berdiri di satu sisi, perlindungan diri di sisi lain, dan di antaranya terbentang kesadaran bahwa jutaan mata sedang memandang. Pewawancara akhirnya condong ke depan, namun tetap tak berbicara. Keheningan itu menjadi pengakuan atas beratnya momen ini, atas kompleksitas pertanyaan tadi, dan atas keberanian yang dibutuhkan hanya untuk duduk dan menghadapinya. Ada rasa hormat dalam diam itu, meski ketegangan masih berputar di udara. Inilah keruntuhan emosional yang sesungguhnya. Bukan kehilangan kendali, melainkan saat kendali melepas cengkeramannya. Meghan tidak hancur, ia berhenti berperan. Dan dalam berhenti itu, dunia melihat harga yang harus dibayar karena memikul ekspektasi terlalu lama tanpa jeda. Wawancara telah melewati titik tanpa jalan kembali. Apapun yang terjadi setelahnya akan dibentuk oleh momen sunyi ini. Saat martabat masih ada, tetapi kepastian tidak. Namun apa sebenarnya yang diungkap jeda panjang itu tentang Meghan? Dan bagaimana dunia akan menafsirkan sesuatu yang tak bisa ditarik kembali? Tetap bersama kami. Kata-kata yang tak bisa diulang. Saat Meghan akhirnya berbicara, itu bukan jawaban yang semua orang perkirakan. Tak ada pembelaan rapi, tak ada bantahan tajam, tak ada pernyataan cerdas yang siap dijadikan judul berita. Yang muncul justru lebih pelan dan jauh lebih mengguncang dalam kejujurannya. Suaranya tetap stabil, namun lebih rendah, seolah setiap kata dipilih bukan untuk efek, melainkan untuk bertahan. Ia tak menyangkal tudingan itu secara langsung. Ia juga tak mengiyakan. Ia berbicara tentang beratnya diperlakukan seakan dirinya adalah strategi, bukan manusia. Kekuatan, bukan pasangan. Cara ia menyampaikannya terasa spontan, bukan hasil latihan. Seperti sesuatu yang telah lama tersimpan dalam dirinya, jarang diberi ruang di hadapan publik. Ia menyinggung batas-batas tentang bagaimana setiap tindakan dianggap sebagai kendali dan setiap diam dicurigai sebagai manipulasi. Ia mengakui bahwa hidup di bawah penilaian tanpa henti mengubah cara seseorang berjalan, berbicara, dan bernapas dunia di sekelilingnya. Tentang betapa hati-hatinya ia berbicara, bahkan dalam ruang pribadi. Tentang bagaimana ia kerap meragukan niatnya sendiri karena orang lain terus-menerus merasa berhak menafsirkannya. Dalam pengakuan itu ada kerentanan namun juga keteguhan. Ia tidak meminta belas kasihan, ia hanya menyebutkan kebenaran yang tak lagi sanggup ia simpan sendirian. Saat ia berbicara, penonton seakan condong serempak ke depan. Ini bukan lagi irama wawancara televisi yang biasa. Tak ada tanda tepuk tangan, tak ada jeda pelepas ketegangan. Semua orang paham secara naluriah bahwa momen ini spontan dan tak bisa ditarik kembali. Kata-kata yang terucap tak akan bisa dipoles atau dilunakkan lewat penyuntingan. Mereka akan hidup persis seperti saat diucapkan. Pewawancara mendengarkan tanpa menyela. Ketenangan sebelumnya kini berubah menjadi keseriusan yang berat. Arah wawancara yang semula direncanakan telah hilang sepenuhnya. Tak mungkin kembali ke topik ringan atau menutup percakapan dengan rapi. Nada telah bergeser terlalu jauh dan semua menyadarinya. Meghan berhenti sejenak seolah memeriksa apakah ia telah melangkah terlalu jauh.
Lalu ia melanjutkan, menjelaskan bahwa menjadi terbuka bukan berarti menyerah, dan menahan diri bukan berarti bersalah. Ia berbicara tentang memilih kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Bukan sebagai strategi, melainkan sebagai cara melindungi hal-hal yang masih terasa pribadi di tengah hidup yang hampir tak memberi ruang privasi. Kata-katanya tidak menjawab semua pertanyaan yang menggantung. Namun ia mengubah cara pertanyaan itu dipahami. Perlahan, kesadaran menyebar di studio dan ke layar-layar di rumah. Momen ini akan diperdebatkan bukan karena apa yang ia ungkapkan, tetapi karena apa yang ia tolak untuk dijadikan tontonan. Wawancara telah memasuki wilayah di mana penampilan tak lagi penting. Yang tersisa hanyalah tafsir, dan itu tak bisa dikendalikan. Sejak saat itu, percakapan tak pernah benar-benar kembali ke jalurnya semula. Setiap pertanyaan berikutnya membawa gema dari apa yang sudah terucap. Setiap jawaban terasa berada di bawah bayang-bayang momen ketika Meghan memilih kebenaran daripada kejelasan, kompleksitas daripada penutupan yang nyaman. Atmosfer tetap berat, bukan hanya oleh ketegangan, tetapi oleh konsekuensi. Ini bukan lagi sekadar wawancara. Ini telah menjadi titik balik. Sebuah peristiwa yang akan diputar ulang, dianalisis dan diperdebatkan lama setelah kamera berhenti merekam. Dan saat pewawancara bersiap melanjutkan, jelas bahwa apapun yang terjadi setelahnya akan dibentuk oleh kesadaran bahwa sesuatu yang penting telah terbuka dan tak bisa dihapus. Jadi, apakah satu momen tanpa penjagaan itu mengungkap lebih banyak daripada kata-kata? Dan akankah dunia pernah benar-benar melihat kebenaran? Setelah kamera mati, wawancara berakhir, tetapi momennya tidak. Begitu sorotan kamera berhenti, keheningan yang tersisa terasa lebih keras daripada semua kata yang telah diucapkan. Potongan adegan itu segera menyebar dengan cepat, memenuhi media sosial, portal berita, hingga acara bincang larut malam. Dengan kecepatan yang terasa tak terhindarkan, setiap bingkai, setiap jeda, setiap perubahan ekspresi kecil dianalisis, dibagikan, dan dimaknai ulang, seolah dunia sedang mencoba menguraikan sesuatu yang sebenarnya tak dimaksudkan untuk dipahami sepenuhnya. Para penonton memproyeksikan keyakinan mereka ke dalam keheningan itu. Masing-masing menafsirkan melalui sudut pandang kesetiaan, kecurigaan, dan harapan mereka sendiri. Bagi sebagian orang itu adalah pembenaran. Bagi yang lain, sebuah pengkhianatan. Satu momen yang sama berubah menjadi perdebatan hidup. Cermin yang memantulkan segala hal dari kekaguman hingga kemarahan. Para komentator pun terbelah dan perpecahan itu lebih dalam dari yang terlihat. Para analis memperdebatkan nada, maksud, dan dampak, menimbang empati melawan tanggung jawab. Ada yang melihatnya sebagai reaksi manusiawi. Seseorang yang hidup di bawah tekanan luar biasa akhirnya goyah. Yang lain bersikeras bahwa figur publik dengan segala visibilitasnya harus menanggung beban setiap kata, setiap diam, dan setiap tatapan. Perdebatan pun tak terbendung, memenuhi acara bincang-bincang, kolom opini, hingga lini masa media sosial. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada satu kebenaran yang lebih halus namun bertahan lama. Sosok yang berada di pusat badai ini hanyalah seorang manusia, berusaha menjalani hidup di dalam narasi yang dikendalikan oleh kekuatan jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Momen itu penting bukan karena sesuatu yang luar biasa terjadi, melainkan karena ia memperlihatkan harga yang harus dibayar ketika hidup di dalam cerita yang tak sepenuhnya bisa dikendalikan. Tokoh publik dilatih untuk tampil sempurna, siap, terkontrol, dan mampu mengucapkan apa yang dunia harapkan. Namun saat tekanan bertemu dengan emosi pribadi, retakan mulai muncul. Disitulah kerentanan terlihat, realitas menyelinap keluar dari citra yang selama ini dibangun dengan hati-hati. Dan ketika kamera berhenti merekam, beban dari apa yang telah diucapkan atau justru tak terucapkan tidak serta-merta menghilang. Ia tetap melekat, mengikuti langkah demi langkah, membayangi narasi yang sudah terlanjur terbentuk. Retakan halus namun nyata, inilah yang tak bisa diabaikan publik. Ia memicu diskusi bukan hanya tentang isi wawancara, tetapi tentang manusia yang mengalaminya. Orang-orang memperdebatkan niat, situasi, dan dampaknya,
seringkali melupakan satu kenyataan sunyi. Di balik setiap judul berita dan potongan video, ada seseorang yang harus hidup di antara harapan dan penilaian secara bersamaan. Ini bukan semata kisah tentang empati atau tanggung jawab. Ini adalah gambaran tentang tekanan, persepsi, dan betapa sulitnya mempertahankan kendali diri di dunia yang terus menafsirkan setiap gerakan. Bahkan ketika reaksi terus bermunculan, wawancara itu sendiri seolah menjadi hal kedua. Yang menjadi pusat perhatian justru jeda, keraguan, dan momen kelelahan yang tampak jelas. Dunia tampaknya lebih tertarik pada apa yang ia kira telah dilihat. Sebuah detik mentah tanpa pelindung yang tak bisa diedit atau dibentuk ulang. Sebuah celah kecil dalam zirah citra publik. Pada akhirnya, warisan momen itu adalah ketidakpastiannya. Ia tak memberi jawaban pasti atau cerita yang rapi. Sebaliknya, ia meninggalkan garis retak yang halus, namun bertahan lama di kesadaran publik. Wawancara telah selesai, tetapi percakapan yang syarat spekulasi, penilaian, dan empati baru saja dimulai. Ini bukan penutup, ini adalah titik balik, pintu menuju pemahaman lebih dalam tentang kompleksitas manusia di bawah sorotan dunia. Keheningan yang dulu hanya sekejap kini hidup dalam gema panjang, membentuk persepsi jauh setelah kamera dimatikan. Di dalam diam itu, kebenaran pengalaman terungkap. Beban hidup dalam pengawasan terus-menerus, harga dari setiap keputusan yang diperbesar, dan ketidakmungkinan mengambil kembali satu momen setelah dunia menyaksikannya.